Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazwan Abdullah Hidayat dengan akhir NIM 119 dan teman saya Nailul Huda dengan akhiran NIM 104. Di sini kami akan menjelaskan tentang materi kerajaan-kerajaan Islam. Selamat menyaksikan. Kerajaan Islam di Indonesia. Perjalanan penyebaran Islam di Nusantara. Sejarah Indonesia tidak bisa dilepaskan dari kehadiran agama Islam yang masuk ke Nusantara melalui berbagai jalur, perdagangan, dakwah, dan pernikahan. Islam yang datang sekitar abad ke-13 membawa pengaruh besar dalam perkembangan budaya, sosial, politik di wilayah kepulauan ini. Perkembangan tersebut ditandai dengan berdirinya kerajaan-kerajaan Islam yang menjadi pusat penyebaran ajaran Islam dan pusat kekuasaan politik yang kokoh. 1. Samudra Pasai, pintu gerbang Islam di Nusantara. Kerajaan Samudra Pasai yang terletak di pesisir utara Sumatera dianggap sebagai kerajaan Islam pertama di Indonesia. Berdiri pada abad ke-13, kerajaan ini didirikan oleh Sultan Malik Al-Saleh. Posisi yang geografis yang strategis menjadikan Samudra Pasai pusat perdagangan internasional, terutama untuk komoditas lada. Pedagang-pedagang dari Timur Tengah, India, dan Cina berinteraksi di sini, sehingga mempercepat penyebaran Islam di Nusantara. Samudra Pasai juga dikenal sebagai pusat pendidikan Islam. Ulama-ulama besar seperti Ibnu Battutoh mencatat bahwa Pasai memiliki madrasah-madrasah yang mempelajari Al-Quran dan syariat Islam. 2. Kesultanan Demak. Pelopor Islam di Tanah Jawa. Di Pulau Jawa, Kesultanan Demak menjadi kerajaan Islam pertama yang berdiri pada abad ke-15. Kerajaan ini didirikan oleh Raden Fatah, seorang keturunan Majapahit yang memeluk Islam. Demak memiliki peran penting dalam penyebaran Islam, terutama berkat dukungan para wali songo, 9 tokoh ulama yang dikenal sebagai penyebaran ajaran Islam secara damai. Demak memainkan peran strategis dalam melawan penjajahan Portugis yang mulai menancapkan kekuasaannya di Nusantara. Masjid Agung Demak yang megah menjadi salah satu warisan penting kerajaan ini. Selanjutnya, yang ketiga, Kesultanan Aceh, benteng Islam di ujung barat. Kesultanan Aceh, Darussalam itu berdiri pada awal abad ke-16 dan menjadi salah satu pusat peradaban Islam terkemuka di bawah kepemimpinan Sultan Iskandar Muda. Aceh mencapai puncak kejayaannya sebagai kekuatan maritim dan pusat studi Islam. Kerajaan ini juga berperan penting dalam melawan invasi Port Malaka. Aceh dikenal dengan kemajuan dalam bidang sastra Islam. Karya-karya ulama Aceh seperti Hamzah Fansuri dan Syamsuddin Sumatrani menjadi bukti perkembangan intelektual Islam di kerajaan ini. Yang keempat, Kesultanan Ternate dan Tidore, Islam di timur Indonesia. Di Maluku, Kesultanan Ternate dan Tidore menjadi pusat penyebaran Islam di wilayah Nusantara. Kemudian, kedua kerajaan ini awalnya bersaing memperebutkan pengaruh atas perdagangan rempah-rempah. Namun Islam menjadi faktor pemersatu yang menyebar ke wilayah-wilayah sekitarnya, seperti Sulawesi, Nusa Tenggara, hingga Papua. Warisan kerajaan Islam di Nusantara. Kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia tidak hanya membawa ajaran agama, tetapi juga memberikan pengaruh besar dalam bidang budaya, hukum, dan seni. Tradisi-tradisi Islam bercampur dengan budaya lokal, sehingga menghasilkan corak khas Islam Nusantara yang ramah dan inklusif. Hingga kini, warisan dari kerajaan-kerajaan tersebut dapat dilihat di masjid, manuskrip kuno, dan tradisi adat yang masih dilestarikan. Sejarah kerajaan Islam di Indonesia membuktikan bahwa Islam tidak hanya berkembang melalui kekuatan politik, tetapi juga melalui proses akulturasi yang harmonis. Perjalanan ini mencerminkan kekayaan sejarah dan keberagaman budaya Nusantara yang terus menjadi identitas bangsa hingga sekarang. Cukup sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Saya Nailul Huda pamit undur diri. Saya Nazwan Abdullah Hidayat undur diri. Apabila ada kata-kata yang benar, itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan apabila ada kata-kata yang salah, itu datang dari kami sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.